Sir Frederick Berkeley pertama kali meneliti memori, mengingat kembali proses rekonstruksi yang besar. Saat kita mengingat informasi yang kompleks, kita cenderung mengubah informasi yang kita kira kita miliki. Nah, definisi memori. Memori, kemampuan menyimpan informasi sehingga dapat digunakan lagi di masa yang akan datang. Encoding, proses pengubahan informasi menjadi simbol-simbol atau gelombang-gelombang listrik tertentu sehingga dapat disimpan di otak. Storage, retensi penyimpanan dilakukan setelah encoding selesai. Retrieval, memanggil kembali informasi yang disimpan. Lupa, apabila informasi yang sudah disimpan tidak dapat dipanggil kembali. Nah, 3 tahap memori, yaitu sensory input. Nah, sensory input terbagi menjadi 3, yaitu sensory register, short term memory, long term memory. 3 jenis memori. Nah, yang pertama, sensory register. Proses penyimpanan memori melalui jalur syaraf-syaraf sensoris yang berlangsung dalam waktu amat pendek. 2. Memori jangka pendek, working memory, proses penyimpanan memori sementara. Informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi itu masih dibutuhkan. Yang ketiga, memori jangka panjang, proses penyimpanan informasi relatif permanen. Memori sensorik itu adalah elemen dari memori jangka pendek. Nah, ini adalah sebuah kemampuan untuk mempertahankan kesan informasi sensorik setelah rangsangan asli telah berakhir. Ini itu bertindak sebagai semacam penyangga untuk rangsangan yang diterima melalui panca indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan sentuhan yang dipertahankan secara akurat tetapi sangat singkat. Sebagai contohnya itu adalah sebuah kemampuan untuk melihat sesuatu dan mengingat seperti apa hanya dengan sedetik pengamatan adalah sebuah contoh dari memori sensorik. Nah, dari dalam memori sensorik ini ada yang namanya juga STM atau short term memory, ingatan jangka pendek. Nah, ini adalah sesuatu proses penyimpanan memori sementara yang artinya di mana informasi ini hanya disimpan atau dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan. Jika sudah tidak dibutuhkan, maka ingatan itu akan hilang. Nah, jumlah informasi yang bisa disimpan dalam jangka pendek ini sangat terbatas. Hanya 5-9 informasi yang dapat berada dalam memori jangka pendek sekaligus. Nah, ingatan jangka pendek bukan hanya sebuah tempat penyimpanan ingatan sementara, tetapi juga sebuah lokasi berpikir aktif, tempat menyaring, tempat memilah dan menggabungkan informasi lama dengan informasi baru, lalu kita dapat mengambil keputusan. Seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan tentang LTM ataupun long term memory dan memory procedural. Long term memory atau memori jangka panjang merupakan tempat penyimpanan memori kita yang terpusat dalam bagian tertentu. Nah, pada saat kita berpikir tentang masa lalu atau ingatan pengetahuan yang kita sudah lalui, itu merupakan memori jangka panjang kita yang berpikir, karena kita menyimpan semua kejadian yang kita ingat di memori jangka panjang. Memori jangka panjang ini memiliki kapasitas yang sangat luas untuk kita menyimpan suatu ingatan. Memori jangka panjang juga merupakan unsur pusat perkembangan kognitif dari suatu individu yang menyimpan informasi yang dia terima sepanjang waktu. Jenis memori jangka panjang ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama memori eksplisit atau deklaratif, dan yang kedua ada memori implisit atau non-deklaratif. Nah, yang eksplisit ini kita mengacu kepada ingatan pada masa lalu kita. Contohnya kita disuruh menceritakan tentang bagaimana kita pada saat berlibur ke rumah nenek ataupun kita bertamasya. Itu merupakan ingatan pada memori eksplisit kita. Sedangkan implisit akan mengacu pada informasi yang disimpan secara spontan. Seperti contohnya kita ditanya tentang berapa jumlah saudara, kita akan menjawab secara spontan jumlah saudara kita itu karena kita sudah menyimpannya secara tidak sadar. Tidak sampai di situ saja, memori eksplisit juga diorganisasikan menjadi 2, yaitu memori sematik dan memori episodik. Nah, memori sematik itu adalah memori mengenai kata, konsep, peraturan dan ide-ide abstrak dari seseorang atau seorang individu itu. Nah, sedangkan memori episodik adalah
suatu sistem memori neurokognitif yang bisa memungkinkan untuk seseorang mengingat masa lalunya. Nah, untuk implisit juga dibagi menjadi dua, yaitu memori procedural dan memori emosional. Memori procedural atau memori non-deklaratif ini adalah merupakan suatu ingatan dari kita manusia tentang kebiasaan atau bagaimana cara kita belajar. Contohnya bagaimana cara kita mengendarai sebuah sepeda, bagaimana caranya kita mengendarai sebuah mobil, bagaimana kita memukul baseball menggunakan tongkat. Itu akan tersimpan di memori procedural atau memori tentang bagaimana cara melakukan sesuatu. Nah, sedangkan memori emosional adalah memori yang bermuatan atau juga bisa diakibatkan dari emosi positif maupun negatif. Retrieval sebagai tahap ketiga proses mengingat untuk mencari kembali informasi yang telah disimpan atau decoding. Hipokampus dan prekorteks mempunyai peran penting dalam proses pengingatan informasi yang telah disimpan untuk menimbulkan kembali. Recall adalah proses mengingat informasi yang dipelajari di masa lalu, punya peran penting dalam proses pengingatan informasi yang telah disimpan untuk menimbulkan kembali. Recall adalah proses mengingat informasi yang dipelajari di masa lalu tanpa petunjuk yang dihadapkan pada organisme. Recognition yaitu proses di mana individu mengenali informasi yang telah masuk atau telah diproses. Kemampuan memori selalu melibatkan kemampuan diterimanya stimulus oleh sensory register atau sensory memory. Kemudian dilanjutkan pada memori jangka pendek. Memori jangka pendek dengan kondisi tertentu akan dilanjutkan ke memori jangka panjang. Relearning adalah proses mempelajari kembali informasi yang pernah dipelajari di masa lalu. Jika waktu yang dibutuhkan tidak sama sewaktu mempelajari pertama kali, maka berarti kita masih mengingat informasi tersebut. Interferensi dalam psikologi merupakan teori yang menyatakan tentang penyebab terjadinya hilang ingatan, yakni interferensi yang terjadi di antara beberapa objek dari sebuah informasi yang mempunyai kesamaan atau kemiripan, baik dalam proses penyimpanan dan juga pemanggilan kembali informasi dari otak. Beberapa informasi ini sebenarnya sudah tersimpan dan ada di dalam memori, akan tetapi memori mengalami kesulitan dalam membedakan informasi tersebut dengan informasi lainnya. Interferensi tersebut terjadi pada memori jangka pendek dan juga memori jangka panjang. Akan tetapi biasanya interferensi akan terjadi pada saat harus mengingat fakta yang terisolasi seperti alamat, nomor, nama, identifikasi personal, kode area, dan beberapa hal lain yang serupa. Selanjutnya lupa. Yang pertama itu desain teori kemunduran memori akan menjadi semakin aus dengan berlalunya waktu bila tidak pernah diulang kembali. Yang kedua, teori interferensi terjadi pada informasi yang memiliki kemiripan. Informasi yang baru diterima mengganggu proses mengingat informasi yang lama, tetapi juga bisa terjadi sebaliknya. Replacement, hilangnya memori lama terkadang hanya bersifat sementara. Selanjutnya, skema teori rekonstruksi Oscar Frederick Barthollet 1932. Informasi yang disimpan di LTM tidak dilupakan, tetapi kita cenderung merubah atau merekonstruksi informasi tersebut hingga masuk akal bagi kita berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang kita miliki. Skema diasosiasikan sebagai keyakinan, pengetahuan dan harapan pada diri seseorang. Bisa terjadi false memory, mengingat sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Selanjutnya, teori motivate forgetting. Kita cenderung berusaha melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Teori Fred, pikiran sadar yang bersinggungan dengan informasi berbahaya dan tidak menyenangkan akan menekannya ketidaksadaran, mekanisme repression. Selanjutnya, retrieval failure, kegagalan, yang mengingat karena kurangnya petunjuk. Kita dapat lebih mudah mengingat suatu pengalaman jika kita berada di lingkungan fisik yang sama dengan lingkungan fisik saat pengalaman tersebut terjadi. Nah, déjà vu sudah pernah melihat. Nah, kondisi mental dan fisik juga dapat membantu mengingat state dependent memory. Mood congruent memory, saat sedang merasa senang, kita cenderung mengingat hal-hal yang menyenangkan, dan sebaliknya pula. Sir Francis Bacon tahun 1932 adalah tokoh pertama kali yang meneliti tentang memori. Ia mengungkap bahwa memori ialah mengingat kembali atau proses rekonstruksi yang besar. Saat kita mengingat informasi yang kompleks, kita cenderung mengubah informasi yang kita miliki, yang kira-kira kita miliki. Definisi memori secara garis besarnya ialah kemampuan menyimpan informasi sehingga dapat digunakan dalam masa yang akan datang. Proses memori itu sendiri ialah dari sensory input sampai long time memory. Yang pertama itu sensory input.
baru masuk ke sensor register atau yang bisa kemungkinan itu untuk akan hal sesuatu. Yang kedua itu masuk ke short term memory atau STM atau juga memori jangka pendek yang bisa juga kemungkinan untuk lupa. Terakhir itu long term memory, yaitu memori jangka panjang. Yang cara dapatkannya itu dengan mengulang atau latihan mengingat kembali.